Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekarang Arum dari kelas 3 absen 23. Di sini saya akan membahas tentang pelajaran SKI bab 2 tentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah. Di sini ada poin A sampai poin D. Poin A itu membahas tentang peradaban masyarakat Madinah sebelum kedatangan Islam. Di situ ada satu kondisi masyarakat Madinah sebelum kedatangan Islam. Dulu Madinah itu namanya adalah Yastrib. Kenapa dinamakan Yastrib? Karena orang yang pertama tinggal di Madinah adalah Yastrib bin Qaniyah. Jadi di Madinah itu ada tinggal 3 suku. 3 sukunya ini tinggal secara bertengkar atau bertikai. Nah, di sini ada bangsa Yahudi yang terdiri dari 3 suku. Ada Bani Quraizah, Bani Kunaikah, dan Bani Nadir. Terus ada bangsa Arab sendiri yang memang merupakan penduduk asli Madinah. Jadi kalau bangsa Yahudi bukan, tapi bangsa Yahudi itu bangsa yang melarikan diri dari Israel setelah penyerbuan bangsa Romawi. Nah, kalau bangsa Arab ini asli dari Madinah. Tetapi nanti ada suku asli suku Arab itu yang berasal dari Yaman, yang melarikan, yang mencari penghidupan yang lebih baik setelah hancurnya bendungan Ma'arib yang telah ada sejak zaman Ratu Balkis pada saat kerajaan Sabah. Itu ada Bani Najran, suku Aus, dan suku Kharaj. Letak geologisnya itu di sebelah selatan ada Bukit Air, di sebelah utara ada Bukit Uhud dan Bukit Sur, di sebelah timur ada Harah Wakim, dan sebelah barat ada Harah Warobah. Gitu. Kondisi kota Mekah dan kota Madinah itu secara watak penduduknya dan kondisi alamnya ini sangat berbeda. Gitu. Kalau di Madinah itu sangat subur dan makmur dengan pertaniannya, dan penghasilan utamanya itu ada anggur dan kurma. Gitu. Jadi bangsa Yastrib atau Madinah dulu tuh memeluk 3 agama. Apa saja? Agama Nasrani, Yahudi, dan Pagan. Agama Yahudi dipeluk oleh bangsa Yahudi sendiri dan sebagian kecil bangsa Arab. Dan kalau agama Nasrani ini Bani Najran, dan yang merupakan minoritas masyarakat Madinah. Terus kalau yang suku Aus dan suku Arab itu menyembah berhala sebagaimana umumnya masyarakat Arab pada saat itu yang menyembah berhala atau pagan gitu ya. Dan kurang lebih selama 120 tahun itu Madinah itu dilanda peperangan antara suku Aus dan suku Kharaj dalam merebutkan pengaruh kekuasaan gitu. Tapi semua itu tuh bukan terjadi karena itu, semua itu karena adanya politik dan gitu. Itu kalau dengan IPS, tapi kalau dengan SKI itu politik adu domba oleh bangsa Yahudi. Kenapa dia adu domba? Karena bangsa Yahudi itu iri karena kemajuan 2 suku ini, suku Aus dan suku Kharaj. Suku Aus dan suku Kharaj ini bisa damai setelah karena saat datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki Madinah dan memberikan pemerintahan Islam di sana. Akhirnya suku Aus dan Kharaj ini bisa berdamai gitu. Terus kita memasuki poin B tentang dakwah, strategi dan substansi dakwah kita. Paling satu itu tentang strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Itu ada mendirikan masjid. Kedua, mempersiapkan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Ansor itu kaum penolong dan Muhajir itu kaum pendatang gitu ya. Terus yang ketiga ada meletakkan aturan dasar untuk masyarakat Islam, membentuk kekuatan dan politik Islam, terus mengembangkan pendidikan dan dakwah, terus ada membangun perdagangan dan perekonomian. Dalam membangun perekonomian dan perdagangan, usaha-usaha yang dilakukan oleh Rasulullah adalah ada membangun pasar yang islami, meningkatkan mutu pertanian, terus memanfaatkan harta ghanimah. Harta ghanimah itu harta rampasan perang. Jadi kalau kita seumpama perang menang, hartanya kan diambil kita, itu untuk dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat, memperdayakan harta zakat dan memperdayakan harta jizyah. Apa sih harta jizyah? Itu harta
kedua, poin 2 tadi, substansi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode 1 itu berkomitmen menjalankan ajaran Al-Quran dan As. Yang kedua, mensosialisasikan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, berakhlak mulia kepada sesama manusia, sosial seperti itu. Terus yang keempat, memelihara silaturahmi dan kerukunan sesama manusia. Yang kelima itu memiliki usaha untuk selalu berhijrah dari kondisi yang buruk ke kondisi yang baik. Yang keenam, senantiasa berjuang dan berjihad di jalan Allah dengan mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dengan bersikap sabar. Dan yang terakhir, substansinya adalah merawat dan melestarikan masjid seperti membersihkannya, merawatnya. Oke, sekarang kita memasuki poin C tentang piagam Madinah dan substansinya. 1. Piagam Madinah. Tetangga yang paling dekat dengan orang-orang muslim adalah orang Yahudi. Kemudian beliau menawarkan perjanjian antara kedua golongan tersebut untuk kebebasan memeluk agamanya masing-masing dan kebebasan menanggung biaya sendiri. Bangsa Yahudi menanggung biaya sendiri, begitupun dengan orang muslim, kaum muslimin juga menanggung biayanya sendiri. Kemudian memberi kewajiban untuk memberi pertolongan timbal balik apabila kedua pihak tersebut yang masih terikat dengan perjanjian dilawan oleh pihak lain gitu. Nah, terus kemudian masing-masing pihak itu harus berbuat kebajikan dan saling mengingatkan dan tidak boleh berbuat kejahatan atau keburukan. Terus setelah itu semua pihak harus melawan pihak yang menyerang Madinah. Jadi semua pihak yang terikat perjanjian tadi, bangsa Yahudi dan orang Muslim itu harus melawan pihak yang menyerang Madinah itu. Kemudian diberi keselamatan. Jadi orang-orang yang meninggalkan atau tetap tinggal di Madinah itu diberi keselamatan. Tapi ada pengecualian untuk orang-orang yang jahat dan zalim gitu. Jadi isi perjanjian itulah yang kemudian dikenal dengan sebutan Piagam Madinah itu. Nah, Piagam Madinah ini merupakan substansi Piagam Madinah ini merupakan konstitusi pertama di dunia. Maksudnya konstitusi itu secara konstitusi tertulis gitu. Nah, Piagam Madinah atau yang disebut dengan Sifatul Madinah, bisa juga dengan Konstitusi Madinah tadi, itu disusun oleh Nabi Muhammad SAW. Itu Piagam Madinah itu disusun secara jelas-jelasnya. Jadi untuk menghindarkan menghentikan pertentangan antara Bani Aus dan Bani Kharaj gitu. Jadi Piagam Madinah disusun secara jelas-jelasnya, tujuannya untuk tadi menghentikan pertentangan antara Bani Aus dan Bani Kharaj. Nah, Piagam Madinah ini terdiri dari 10 bagian yang terdiri dari 47 pasal, yang 23 pasalnya itu peraturan tentang sesama muslim, sesama Islam, dan 24 pasalnya itu dengan umat lain, yaitu orang Yahudi, termasuk orang Yahudi gitu. Dan nanti kandungannya bisa dilihat, kandungan Piagam Madinah itu nanti bisa dilihat di buku LKS. Dan untuk substansinya nanti itu kan substansinya ada banyak. Dan nanti saya akan sebutkan, tadi kan substansinya kan ada banyak. Nah, itu termasuk 2. 1 Piagam Madinah, 2 ini substansinya. Nah, substansi yang pertama saya sebutkan 5 ya. Ini soalnya ada 10, saya sebutkan 5 saja. Yang satu itu menjamin kebebasan beragama. Yang kedua, mentaati hukum bersama-sama. Yang ketiga, menghadapi musuh luar secara bersama-sama. Yang keempat, harta, benda, dan jiwa dilindungi oleh semua. Yang kelima, mengaku menjadi warga masyarakat yang satu ummah gitu. Itu substansinya. Jadi itulah isi poin C Piagam Madinah dan substansinya. Nanti secara lengkapnya bisa dilihat. Oke teman-teman,
teman-teman, sekarang kita memasuki poin D, menggalang kekuatan untuk mempertahankan agama. Itu poin D ya. Islam itu disebarkan secara aman, secara tentram, secara lembut, secara damai. Tapi masih aja ada tantangan dan hambatan dari sebagian kelompok. Bahkan ada yang secara terang-terangan melanggar perjanjian Piagam Madinah dan bersekutu dengan kaum kafir Quraisy. Akhirnya Rasulullah pun bersepakat atau terpaksa untuk membela dirinya dan mempertahankan agama Islam dan meladeni peperangan yang diminta oleh kaum kafir Quraisy. Nah, peperangan apa aja sih? Ya, itu antara lain ada perang Badar dulu. Perang Badar itu tempatnya tuh terjadi, namanya tuh Badar. Nah, perang ini terjadi antara kaum Muslim dan kaum Quraisy. Nah, perang ini kapan sih terjadinya? Perang ini terjadi pada 17 Ramadan 2 Hijriah. Tapi pada perang ini kaum Quraisy itu terdiri dari 1000 pasukan dan kaum Muslim hanya 300 pasukan. Tetapi kaum Muslim tetap memenangkan pada perang Badar ini, memperoleh kemenangan yang gemilang gitu. Yang kedua ada perang Uhud. Perang Uhud itu kaum Quraisy jumlahnya 3000 orang, kaum Muslim jumlahnya 1000 orang. Nah, pada perang ini kaum Muslim itu kalah. Kenapa kalah? Karena tentara yang ada di Bukit Uhud itu lupa akan pesan yang disampaikan Rasulullah dan hasil musyawarah pada saat itu. Mereka tertarik dengan ghanimah, maka mereka mengira kalau di bawah itu sudah bahwa Islam tuh menang gitu loh. Itu tipu daya dari Quraisy gitu. Nah, akhirnya ada yang naik ke atas maka diserang gitu. Nah, akhirnya kaum kafir Quraisy pun menang. Yang kaum kafir Quraisy menang yang di bawah pimpinan oleh Khalid bin Walid. Berarti kan Khalid bin Walid masih belum memasuki Islam gitu. Nah, perang ini tuh terjadi di pertengahan bulan Sya'ban 3 Hijriah, tepatnya itu bulan Januari 1625 Masehi. Salah, itu bulan Januari 625 Masehi. Tadi kan saya bilangnya 1600, salah, ternyata 625 Masehi gitu. Nah, terus perang yang ketiga, tadi kan perang 1 perang Badar, kedua perang Uhud, yang ketiga perang Kondak atau perang Ahzab. Nah, perang Kondak ini terjadi di Madinah bagian utara. Nah, perang ini terjadi pada 5 Hijriah atau tepatnya 627 Masehi. Tadi kan yang awal tadi 625 Masehi, berarti kacanya artinya 2 tahun ya. Artinya 2 Masehi lah gitu. Nah, itu kaum Quraisy tuh 10.000 pasukan, sedangkan kaum Muslim hanya 3.000 pasukan. Dan akhirnya Rasulullah pun mengadakan perundingan antara para sahabat, musyawarah, tetapi pada saat itu ada usulan yang menarik yang diusulkan dari Salman Al-Farisi untuk membuat parit. Makanya dinamakan parit kan Kondak. Nah, makanya dinamakan perang Kondak. Itu dibuat parit di sekitar kota Madinah, dibuat parit agar kaum musuh itu nggak bisa masuk di kota Madinah gitu loh. Nah, akhirnya itu terjadi, musuh nggak bisa masuk, kemudian musuh bertahan di luar, dan adanya badai angin dan musim dingin, akhirnya musuh pun mundur sendiri tanpa peperangan dengan adanya strategi gitu tadi. Nah, dalam catatan sejarah itu perang yang dilakukan Rasulullah itu ada 27 kali perang yang diikuti, sedangkan perang yang diikuti 27 kali perang yang diikuti Rasulullah itu namanya Gawas, sedangkan perang yang tidak diikuti itu namanya Sariyah. Tetapi Rasulullah mengutus sahabatnya untuk memimpin perang tersebut. Nah, perang Sariyah itu dilakukan 28 kali pada masa Rasulullah loh ya. Itu. Nah, itu saja poin D yang dapat saya sampaikan. Ini poin A, itu saja penjabaran poin A sampai poin D yang dapat saya sampaikan. Bila ada salahnya mohon maaf, semoga bermanfaat, dan bila ada kurang